mengetukkan pintu, menggema hingga ruangan dapur di mana Saras sedang menangis terseduh. Ia segera beranjak dan berlari tergesa menuju pintu depan dengan jantung yang berdegup kencang, berharap Damar yang datang. Dan benar saja, Damar kini sudah berada di ambang pintu dengan wajah yang merah padam menahan amarah. Dan setelah Damar di depan pintu, Damar mendorongnya hingga ia jatuh di atas sofa ruang tamunya. Ia meringis kesakitan saat pantatnya terhentak dan menyebabkan perutnya kram dan nyeri. "Bang, apa yang abang lakukan? Sakit, Bang," ucap Sarah. Kau bodoh. Kenapa bisa hamil? Bukannya kau bilang pakai KB?" cecar Damar dengan tatapan nyalang, membuat Saras bagaikan tak bertulang. "Aku lupa, Bang. Saat terakhir abang datang, aku lupa meminumnya." Saras terseduh sembari meremas perutnya. Ia tak menyangka reaksi Damar bisa segitu marahnya. Padahal ia sendiri yang berjanji jika sesuatu terjadi padanya, Damar akan tanggung jawab. Tapi apa nyatanya? "Aku tak ingin mendua, tak ingin juga menikah lagi. Ini teramat sulit bagiku." Damar mengusap kasar wajahnya dan meremas rambutnya. Brek! Ia mengepal tangannya dan melayangkan tinjunya di pintu. "Bang, jadi aku harus bagaimana?" tuntut Saras. Diana melihat menatap nanar kepergian suaminya yang mengendap-endap. Ia amat yakin ada yang tidak beres dengan suaminya. Namun ia tak mau gegabah melihat suaminya yang menjadi lembut itu sudah jadi kebahagiaan tersendiri baginya. Wanita berparas cantik itu beranjak dari tempat tidurnya dan melangkah menuju ujung lemari, merogoh sesuatu yang tersembunyi di balik lemari. Sebuah kendi yang terbuat dari tanah liat yang sudah ditutupi kain kafan putih. Apalagi kalau bukan ari-ari bayi yang ia baru tempo hari. Benda itu belum sempat ia berikan pada Bu Wingsih sebagai mahar dari minyak kuyang yang diberikannya. Gegas, Diana bersiap-siap dan melangkah keluar rumah. Tak lupa ia melilitkan selendang di lehernya. Karena sejak menjadi kuyang di bagian lehernya, terdapat tanda garis yang bahaya jika dilihat orang-orang sekitar. "Mama mau kemana?" tanya Dila si bungsu saat melihat mamanya keluar dari dalam kamar dengan dandanan rapi dan membawa bungkusan di tangan kanannya. "Mama mau ke tempat kawan, Dila sama Kak Dia ya," saut Mama dengan langkah tergesa, membuat Dila tak sempat bertanya lebih lanjut. Gadis kecil itu hanya menatap sendu ke arah mamanya. Dia yang melihat wajah adiknya yang tertunduk segera mendekatinya, mengelus puncak kepalanya dengan lembut, sembari membawanya dalam pelukan. Dia amat paham kerinduan di hati adiknya. Begitupun yang ia rasakan saat kecil, di mana Mama harus bekerja membantu bapak demi tercukupinya kebutuhan rumah tangga. Dia kecil harus rela tinggal bersama tetangganya menjelang Mama pulang siang hari. Terkadang ia tak diberi makan dengan tetangganya, padahal mamanya selalu tepat waktu memberikan uang. Tetap saja yang namanya orang lain akan berbeda perlakuannya dengan orang tua sendiri. Gadis remaja itu kemudian mengajak adiknya bermain di ruang tengah, membuatnya melupakan kesedihan yang sempat menyelusup relung jiwanya, hingga adiknya bisa tersenyum kembali dan menghilangkan segala lara di hati. Senyum terulas di sudut wajah cantik Wingsih yang menyambut kedatangan Diana siang itu. Matanya berbinar melihat kantong yang dibawa Diana. "Ayo, masuk, sebelum orang lain curiga," seru Wingsih seraya menarik pelan tangan Diana untuk masuk ke dalam rumah sesegera mungkin. Mata Wingsih bergerak memperhatikan suasana sekitar. Diana mengangguk dan gegas melangkah masuk. Ia serta-merta menyerahkan benda yang sedari tadi berada dalam genggamannya. "Ini, Bu Wingsih, saya bawa apa yang ibu minta," ucap Diana. "Kamu hebat, Mbak Diana. Perubahan dirimu sangat cepat. Perburuanmu pun handal hingga bisa membawa ari-ari sesuai keinginanku," puji Bu Wingsih bangga. "Mungkin saya hanya beruntung, Bu. Awalnya saya merasa menyesal, tapi ketika mendapat pujian dan perubahan sikap suami, saya malah merasa bangga melakukannya," ucap Diana lagi. "Bukankah ibu bisa melihat perubahan saya yang sangat signifikan?" pamer Diana.
Iya, saya lihat Mbak Diana sangat berubah. Saya turut senang. Senyum Bu Wingsi merekah. Ia bangga. Akhirnya ada yang bisa meneruskan ilmu kuyang walaupun anaknya. Arini sudah meninggal. Iya, suami saya sepertinya tergila-gila pada saya. Terima kasih Bu Wingsi. Diana menatap haru ke arah Bu Wingsi. Wanita itu hanya mengangguk. Ingat, minyak kuyang itu harus diberikan makan. Setiap tahun sekali sajen berupa darah dari jari manismu, dan air tebu merah harus ada, agar minyak kuyang terus memberi khasiat. Jangan lupa untuk terus menghisap darah untuk memperkuat ilmu dan awetnya kecantikanmu. Papar Bu Wingsi. Kalau seandainya aku tidak menghisap darah, apa yang akan terjadi, Bu? Tanya Diana. Kau akan merasakan dahaga yang tak berkesudahan. Walaupun air selautan diminum, tak akan bisa menghapus dahagamu, ucap Bu Wingsi. Mata Bu Wingsi menatap nyalang, menimbulkan getaran dan ketakutan dalam hati Diana. Maka dari itu, jangan anggap remeh. Begitu Mbak Diana merasa sangat haus dan wajah mulai keriput, segeralah cari korban. Bu Wingsi menyandarkan tubuhnya dan mengulas senyum jahat ke arah Diana, membuat ibu dua anak itu merasa tak nyaman. Nikmati saja Mbak Diana. Nanti Mbak Diana akan terbiasa seperti saya, lanjut Bu Wingsi. Diana pun mengangguk dan pamit. Ia teringat anak-anaknya. Dalam perjalanan pulang, Diana sengaja melawan arah. Ia tidak pulang ke rumah, melainkan berjalan menuju pasar. Kebetulan jarak antara rumah Bu Wingsi tak begitu jauh dari pasar. Berjalan 10 menit saja sudah sampai. Diana menghentikan langkahnya di depan ruko yang menjual emas. Ia sengaja memakai modal usahanya untuk membeli cincin emas seharga 4 juta lebih. Selesai transaksi ibu dua anak itu membeli buah tangan berupa jajanan dan juga mainan, serta hijab yang selama ini diincar anak gadisnya. Ia berjalan menuju tukang ojek yang mangkal tak jauh dari tempatnya membeli emas. Merasa jumawa saat berpasang-pasang mata menatapnya dengan pandangan takjub. Pesona Diana bagai magnet yang sudah dihindari lelaki manapun. Diana akhirnya naik ke salah satu ojek dan motor abang ojek meluncur cukup kencang menuju rumahnya. Motor menepi tepat di muka rumah Diana. Setelah membayar, Diana turun dan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum, sapa Diana saat berada di depan rumahnya. Waalaikumsalam. Suara riang dan derap langkah kaki terdengar dari dalam bersaut-sautan. Mama, seru si kecil saat melihat Diana. Gadis kecil itu amat sumringah melihat kepulangan mamanya. Ini mama bawa sesuatu untuk kalian, ucap Diana seraya menyerahkan bungkusan kepada kedua anaknya. Apa ini, Mak? Tanya dia. Buka saja. Mama mau ke dalam, mama lelah. Diana melenggang masuk ke dalam kamarnya. Ia sempat menghentikan langkahnya saat ia memasuki kamarnya sendiri. Suasana kamar terasa mencekam dan berhawa anyep membuat bulu kuduk Diana berdiri seketika. Diana merasa hawa itu berteman akrab dengannya, hingga ia tetap melangkahkan kaki menuju lemari tempat ia menyimpan uang. Ia sangat berharap uang pembelian emas kembali ke tempat awal seperti janji Bu Wingsi. Benar saja, saat ia membuka lemari dan menarik laci, uang itu kembali muncul dalam jumlah yang sama. Diana berdecak kagum, hatinya bahagia. Emas ia dapat, uang pun ada dalam genggamannya. Wanita berkulit putih itu beranjak dari lemari dan melangkah menuju ranjang. Ia merebahkan tubuhnya yang memang amat lelah. Belum sempat ia memejam mata, ia terpaksa bangkit saat mendengar bunyi ribut-ribut di luar kamarnya. Suara yang amat ia kenal, siapa lagi jika bukan Damar, suaminya. Gegas, ia keluar dari kamar dan melihat kedua buah hatinya sedang berpelukan, menahan takut melihat bapaknya sedang bertengkar dengan seorang wanita muda. Diana dengan sigap berlari menuju kedua anaknya dan menarik mereka menjauh, menyuruh kedua putri tercintanya masuk ke dalam kamar. Bang, siapa gadis ini? Suara Diana menggema di seluruh ruangan, menahan geram yang tak tertahankan. Kenalkan, Mbak Diana, saya Saraswati. Saya terpaksa mengejar Bang Damar kemari karena dia ingin lepas dari tanggung jawab, seru si gadis dengan berlinang air mata. Darah Diana serasa mendidih. Aku menajamkan indera pendengaranku, memejamkan mataku untuk sesaat, menghirup udara sebanyak-banyaknya.
Dan wangi apa ini? Aromanya kuat dan lidahku mengecap. Wangi yang punya rasa amis. Serasa sudah berada di ujung lidah. Tak salah lagi, ini bau darah bayi. Cairan nikmat dan lezat dengan rasa manis seperti madu, memikat dan bikin ketagihan. Itu berasal dari wanita muda di hadapanku ini. Perlahan ku buka mata. Dia hamil. Wanita muda itu hamil. Seharusnya aku marah, menjambak dan menendang wanita yang tentu saja akan merusak rumah tanggaku bersama Bang Damar. Tapi ide cemerlang itu muncul. Bagaimana jika ia kujadikan tumbalku saja? Biarkan ia menikah dengan suamiku yang tak setia dan juga banyak kehendak. Apa salahnya menumbalkan wanita ini yang suka merebut suami orang? Biar ia merasakan karma dari perbuatannya, merasakan kesakitan dan kematian secara perlahan. Dadaku bergemuruh kencang. Perlahan ku biarkan diriku tenang dan melangkah mendekati wanita yang saat ini sedang menangis terseduh tanpa jeda, bersimpuh di kaki Bang Damar meminta pertanggungjawabannya. Netra Bang Damar membesar seiring langkah kakiku yang semakin mendekat. Kulihat jakunya naik turun, seolah susah payah menelan ludah dan dicekam ketakutan. "Jadi itu benar-benar benihmu, Bang?" Tanyaku dengan menarik salah satu sudut bibir dan sedikit memiringkan kepalaku ke kanan. Senyum sirik terulas di wajahku yang tenang dengan kedua tangan kulipat di dada. Tak ada air mata, tak ada kesakitan. Yang ada di otakku saat ini adalah rasa nikmat, bak punya peliharaan yang kapanpun bisa jadi santapan. Inilah hikmah di balik derita. Iya, mungkin saja. Bibir Bang Damar bergetar, sedangkan wanita yang memperkenalkan dirinya dengan nama Saraswati itu berdiri dan menatap sendu ke arahku. Matanya bengkak dan wajahnya basah. Dia. Iya, Mbak Diana. Tentu saja, ini anak Bang Damar. Dengan lantang, wanita berambut panjang sebahu itu berucap, "Yakin tak ada lelaki lain selain Bang Damar yang ikut nimbrung untuk proses itu?" Ucapku. "Tentu saja tidak, Mbak. Walaupun aku janda, tak sembarang lelaki yang mencicipi tubuhku. Hanya Bang Damarlah yang sudah merasakan itu," serunya dengan cairan bening yang kembali mencurah dari sudut matanya. Maafkan Abang Diana. Abang hilaf." Tangis Bang Damar pecah. Lelaki tampan kere itu lurut di kakiku dan bersimpuh meminta pengampunanku. Rasa sakit menelusup relung jiwaku saat lelaki yang telah menemaniku belasan tahun ini menangis meminta maaf dariku. Teringat ia menjamah tubuh lain, mengecup inci demi inci dengan senyum dan juga nafsu. Gila. Aku yang semula sudah tenang kembali terbakar amarah, dan saat itu juga ingin ku tendang lelaki bajingan itu di hadapanku saat ini juga. Saraswati menatap getir aksi suamiku yang berlutut dan menangis terseduh. Aku menatapnya jumawa sembari mengulas senyum penuh kemenangan padanya. "Bang," lirihnya. "Kenapa Saras? Kau heran? Memang apa saja yang Nova ini katakan padamu? Aku jelek, dia tidak mencintaiku. Kau wanita bodoh, Saras. Lihatlah aku. Aku tak kalah cantik darimu. Jika memang Bang Damar hanya cinta padamu, untuk apa dia mengemis maaf padaku?" Ucap wanita itu. Bang Damar." Bibir Saras gemetar. Tubuhnya meluruh di lantai dengan air mata yang terus membanjiri pipinya. "Bang Damar cuma mau tubuhmu saja. Kau murahan. Lelaki beranak dua mau juga kau pakai. Ambil saja. Aku juga sudah tidak sudi jadi istrinya." Darahku menggelegak dengan emosi yang tak tertahankan. "Jangan Diana, jangan. Abang tak mau pisah darimu. Ayolah, ingat anak-anak Diana. Mereka masih butuh abang," raungnya. "Lagi seperti ini ingat anak. Pas enak-enak tidak ingat anak. Dasar buaya," batinku. "Oke, abang aku maafin, tapi tentu ada syaratnya," jawabku sinis. Syarat apa sayang?" Aku melirik ke arah Saras yang menatapku getir. Aku tahu saat ini hatinya sangat tersayat mendengar Bang Damar memanggilku dengan panggilan sayang. "Iya, abang harus tanggung jawab jika memang itu anak abang." Tunjukku ke arah perut Saras yang saat itu membeliakan mata seolah tak percaya ucapanku. "Diana, abang pasti bisa. Aku akan membantu biaya hidupnya. Kasihan dia, Bang. Kalau sampai anaknya tidak punya bapak,
Sandiwaraku berhasil membuat Saras beranjak dari duduknya dan lari ke arahku, memeluk tubuhku erat seolah berterima kasih dan menganggapku sebagai pahlawan baginya. Tentu saja Saras, aku akan menolongmu, tapi tidak gratis. Di dunia ini tak ada yang gratis, dan bayarannya tentu mahal, dengan nyawamu juga, anak dalam kandunganmu. Bang Damar berulang kali mencium kakiku. Entahlah ucapan terima kasih atau kebahagiaan mau punya istri dua. Iya, mungkin sebagai lelaki mendambakan apa yang saat ini terjadi pada Bang Damar, punya istri dua yang akur. Sudahlah Bang, jangan lebay. Ucapku sok baik sembari merengkuh tubuhnya. Ia berdiri dan mencium pipiku berulang kali. Secepatnya Bang, nikahi Saraswati. Kalau bisa, kalian tinggal jangan terlalu jauh, biar Bang Damar tak susah bolak-balik ke rumah. Saranku dengan mengulas senyum manis, yang tentunya bukan senyum tulus untuk mereka. Terima kasih Mbak Diana, kau ternyata sangat baik, ujar Saras dengan bersimbah air mata. Iya, kita kan sama-sama wanita, tentu tahu bagaimana sakitnya membesarkan anak yang tak berdosa seorang diri. Aku ingin kita akur, madu dan istri tua yang kompak. Kamu mau kan? Ucapku sok baik. Wajah Saras yang awalnya mendung berubah cerah mendengar ucapanku. Ia menyeka sisa cairan bening yang masih membekas di wajahnya. Maafkan saya Mbak, sejujurnya saya tidak punya maksud untuk merebut Bang Damar. Saya terperdaya mulut manisnya Bang Damar, lirihnya. Sudahlah Saras, nasi sudah jadi bubur kan? Sekarang kamu fokus sama bayi dalam perutmu saja. Ya kan nak, sehat-sehat ya. Mama tua akan selalu sayang kamu, tuturku sembari membelai perut Saras. Rasanya sudah tak sabar mengecap manis darah anak dalam perutnya saat ini. Tapi tidak mungkin. Aku harus menjaga tingkah lakuku kalau tak mau rahasiaku terbongkar. Terima kasih Kak, terima kasih, ulangnya. Aku hanya mengangguk pelan. Wajah sumringah Bang Damar dan Saras tentu membuat percikan amarah dan kebencian semakin berkobar dalam jiwaku. Tapi tetap tujuan utama jadi fokusku. Aku akan tetap tenang. Biarlah Bang Damar saat ini menikmati wanita selingkuhannya. Setidaknya aku akan memanen manisnya darah ibu hamil itu dan bayi dalam kandungannya beberapa waktu lagi. Kau tunggu saja Saraswati. Saat ini kau bisa tersenyum bahagia. Begitu juga dengan kekasih pilihanmu. Tapi nanti kau akan membayar semua itu dengan darah dan air mata. Ini janjiku, gumamku. Setelah drama tak berkesudahan antara Saraswati dan Damar, Diana akhirnya memberi solusi yang terbaik di antara mereka. Dek, tapi abang belum punya duit untuk nikahin dia, Dek. Wajah Bang Damar memelas. Lelaki berkulit putih itu memang tak lagi memiliki uang di saku celananya. Modal untuk menyenangkan Saraswati sudah merogoh koceknya terlalu dalam. Sudah kere banyak tingkah lagi, batin Diana. Kebetulan aku baru saja membeli emas Bang, kau bisa jual. Iya, walaupun gak banyak, aku rasa cukuplah untuk sekedar sedekahan biasa. Yang penting aibmu tertutupi dan bayi dalam perut Saras punya bapak. Mata Damar seketika itu juga berbinar. Ia tak menyangka istri yang sudah ia khianati malah berbalik menolongnya ketika ia berada dalam masalah besar seperti saat ini. Mbak Diana, sungguh mulia hatimu, ucap Saraswati tulus. Bibirnya bergetar, menahan rasa hari yang sudah sejak tadi bertengger di hatinya. Diana yang mendengar ucapan Saras hanya tersenyum getir penuh kepedihan. Butuh usaha keras baginya bersandiwara sesempurna mungkin untuk melancarkan ide cemerlang yang akan membawa pengaruh besar bagi keluarganya itu. Sudah seharusnya aku menutupi aib suamiku, walau itu pedih, lirih Diana. Saras menundukkan wajahnya. Ia sadar jika perbuatannya sudah sangat menyakiti hati Diana. Bang, antar Saras pulang. Ibu hamil tidak boleh lelah dan banyak pikiran. Titah Diana lantang membuat Damar sedikit gelegapan. Tapi Dek, biarkan rumah sepi dulu. Anak-anak pasti sok, gila Diana. Maafkan aku Mbak, maafkan aku, salah Saras sembari meraih tangan Diana dan menciumi punggung tangannya. Diana tak menolak, ia malah merasa bangga.
calon korbannya akan masuk perangkap. Pulanglah Saras, kabari seluruh keluargamu bahwa kau akan segera menikah. Saras mengangguk cepat. Rona kebahagiaan begitu terpancar dari wajah putihnya. Diana tertawa renyah saat motornya membawa suaminya dan wanita idaman itu hilang dari pandangan. Ia mengulas senyum sinis. Bersenang-senanglah bang, cari wanita sebanyak-banyaknya agar aku bisa tambah cantik dan semakin kaya, gumam Diana seraya berbalik dan masuk ke dalam rumah. Diana membuka pintu kamar anaknya, di mana kedua orang yang disayanginya itu sedang saling mendekap dengan tatapan ketakutan. Ayo nak, kita keluar. Mama tadi beli bakso. Kebetulan ada tukang bakso yang lewat. Diana melambai pada kedua anaknya. Si sulung berjalan lebih dulu, sedangkan si bungsu menyusul dari belakang. Mak, siapa tante tadi yang marah-marah sama bapak? Tanya gadis remaja yang mulai beranjak dewasa itu. Jelas ia mengerti apa yang terjadi pada orang tuanya. Dia bukan gadis kecil yang bisa dibohongi lagi. Raut khawatir terpancar jelas di wajahnya, seolah tahu apa yang ada di hati mamanya. Dia selingkuhan bapak ya mak? Selingkuhan itu apa sih mak? Si kecil ikut nimbrung. Ayo duduk dulu nak. Diana menarik pelan tangan kedua anaknya. Mereka beriringan melangkah menuju ruang makan. Mereka duduk berbarengan dan saling berhadapan. Diana menghela napas pelan dan menatap dalam manik hitam kedua anaknya secara bergantian. Iya, Tante Saras akan jadi mama kalian juga. Dia akan beri kalian adik. Senang kan? Jadi kalian harus baik sama Tante Saras ya. Sembari tersenyum getir, Diana menjelaskan sebaik mungkin pada anaknya. Kok bapak tega sih mak? Kan sudah punya kita, jawab si sulung dengan nada menghentak. Bibirnya bergetar menahan amarah. Dia, tidak semua yang kita mau berjalan sesuai kehendak. Ada masanya dalam rumah tangga kita bisa saling menerima kekurangan masing-masing. Diana menyentuh punggung anaknya dan membelanya pelan, berharap agar dia bisa menurunkan emosinya dan lebih tenang. Mak, kenapa mama begitu sabar? Mata dia mulai berembun, perih dalam hatinya mengingat pengkhianatan bapak yang ia puja. Suatu saat, kamu akan mengerti mengapa mama bisa sebesar ini. Diana mengeluh senyum tulus. Kali ini ia tak berpura-pura. Ia tegar demi kedua buah hatinya. Makanlah, jangan pikirin bapakmu. Mama janji hidup kita ke depan lebih baik lagi. Dia menyeka air matanya dan mengangguk perlahan. Sedangkan Dila dengan lahap menyantap satu demi satu pentol bakso yang dibeli mamanya. Kapan lagi bisa makan enak? Tak terasa, bulir bening merembes di ujung mata Diana. Ibu dua anak itu secepat kilat menyekanya. Hatinya perih melihat sang anak yang makan dengan nikmat. Mengingat selama ini mereka harus menahan hasrat untuk makan karena ketiadaan biaya. Diana mengulum senyum getir dan ikut makan bersama, melupakan Lara yang sedang berkecamuk di dada. Ia harus kuat demi impian yang ada di depan mata. Singkat cerita, hari yang ditunggu Damar dan Saraswati akhirnya tiba. Acara sederhana dan hikmat yang didatangi keluarga juga tetangga. Hampir seluruh tamu memandang iba ke arah Diana yang sejak acara hanya terdiam dan tak banyak bicara. Bibirnya seolah terkunci rapat. Beberapa di antara mereka berbisik, seolah menyesali tindakan Damar yang menikah lagi. Ada juga yang heran melihat Diana yang sepertinya pasrah dan tanpa air mata. Diana acuh dan terkesan biasa saja. Lidahnya terus berdecak melihat ke arah para undangan. Ia seperti mencium bau yang enak. Aroma memikat yang berasal dari ibu hamil. Ternyata memang benar. Beberapa para undangan ada yang sedang hamil muda dan juga tua. Senyum sumringah tersinggung di bibirnya, membayangkan rasa manis di lidahnya. Begitu acara usai, matanya tak lepas dari ibu-ibu hamil dan menatap mereka inten. Ternyata ada yang satu kampung. Pikirannya mulai menerawang. Nanti malam di saat suaminya berada di rumah madunya, ia akan berburu seperti malam sebelumnya. Suasana rumah sudah tenang seperti biasa. Damar dan istri barunya sudah pulang ke kontrakan. Seperti perjanjian, Diana tak mau tinggal seatap dengan madunya. Ia ingin menjaga hatinya dan juga menjaga rahasianya.
Jam menunjukkan pukul 10 malam. Anak-anak Diana sudah terlelap. Wanita dewasa bertubuh indah itu merasakan ada yang aneh dengan tenggorokannya. Sudah berulang kali ia minum, tapi rasa dahaga tak jua hilang darinya. Pikirannya selalu terbayang pada salah satu ibu hamil tadi siang yang ternyata tetangganya. Ia seperti dapat mencium bau ibu hamil dari rumahnya. Jarak rumah mereka memang tidaklah jauh. Itu mengapa baunya bisa tercium dari kediaman Diana. Diana meraih minyak berwarna hijau di dalam lemarinya, mengoles lembut di lehernya dan mencari tempat persembunyian. Ia memilih berada di antara lemari dan dinding. Ada sedikit celah dan cukup untuk Diana yang sekarang langsing. Diana duduk dengan memeluk bahannya sendiri, menekan kakinya saat ia merasa suhu tubuhnya meningkat dan terasa panas. Ia pun merasa sangat pusing saat kepalanya berputar cepat dan menimbulkan bunyi gertakan seperti tulang yang patah. Kepala beserta jeroan lepas dari tubuhnya. Mata merah beserta benda berkelip di antara jeroannya membuat Diana tampak amat mengerikan. Dia terbang melalui ventilasi kamar dan menghilang di tengah gelapnya malam. Semakin dekat, semakin wangi darah ibu hamil membuat Diana semakin dahaga. Lidahnya terus mengecap seolah darah sudah di ujung lidah. Sangat kebetulan, ibu hamil incarannya sedang berada di luar rumah. Ia seperti menunggu seseorang. Sedangkan Diana bertengger di atas pohon di antara ranting dan dedaunan yang lebat. Mata merahnya mengawasi gerak-gerik si ibu hamil. Bang, cepatlah, udah gak sabar nih, teriak si ibu. Iya, sabar Betty, abang lagi ambil helm, jawab suaminya lantang. Alah, gak usah pakai helm bang, kita jalan kaki saja, sergahnya. Sang suami tergopoh-gopoh datang dari dalam. Jalan, lumayan jauh dek, nanti kamu capek. Bang Firman, jalan baik untuk ibu hamil tahu. Ibu hamil yang bernama Berry itu menyentil hidung suaminya gemas. Tapi Betty, ingat kata ibu, daerah sini rawan untuk ibu hamil. Lagian, warung nasi lele yang kita tuju cukup jauh dari rumah kalau gak pakai motor. Firman mencoba mewanti-wanti istrinya itu. Alah bang, hari gini kok percaya mitos? Lucu kali pikiran abang, seru Betty sembari menarik tangannya. Cepatlah bang, cepat, aku sudah lapar. Firman mendesah mengikuti langkah istrinya. Entah kenapa, ia merasa ada sesuatu yang mengikuti mereka. Perasaannya semakin gusar saat mendengar kebakaan sayup burung yang hinggap dari satu dahan ke dahan lainnya. Jalan yang mereka lewati memang terbilang sepi, dan terdapat banyak pohon rindang dan besar di kedua sisinya. Cuaca pun sedikit mendung dan bulan hanya separuh. Cahaya temaram didapat dari lampu jalan yang sebagian sudah rusak dan padam. Suasana makin mencekam saat angin berhembus cukup kencang dan menggoyang dahan, sehingga menimbulkan bunyi gemerisik dedaunan. Bulu kuduk Betty meremang. Ia semakin mengeratkan genggaman tangannya. Terdengar suara sesuatu seperti menabrak pohon dan dedaunan rimbun. Langkah Betty dan Firman terhenti. Mereka serentak berbalik dan menyisir sekitar, tapi tidak ada siapapun di sana. Bang, apa itu bang? Bibir Betty bergetar menahan rasa takut. Paling itu burung dek. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Firman mengulas senyum, berharap Betty bisa tenang. Ibu hamil itu akhirnya mengangguk dan melanjutkan langkahnya. Semakin mereka melangkah cepat, semakin terasa seperti sesuatu mengikuti mereka. Berpindah dari satu dahan ke dahan lainnya. Tubuh Betty semakin bergetar ketakutan. Begitupun dengan Firman. Tanpa sepengetahuan Betty, istrinya, ia sempat menoleh dan melihat dengan jelas makhluk mengerikan dengan mata merah menyala dan rambut panjang menjuntai ke depan. Jeroan dan ususnya menggantung dengan senyum menyeringai. Bet, kalau abang berhitung pada angka 3, beralih secepat kamu bisa, ya, kata Firman di antara derap langkahnya yang semakin kencang. Memang kenapa bang? Ada apa di balik kita bang? Ucap Betty curiga. Ada burung besar, lirihnya. Abang gak bohong? Enggak, udah jangan banyak ngomong. Turuti apa kata abang, mengerti? Iya bang. 1, 2, 3, begik Firman. Ia menarik tangan istrinya kencang. Mereka berlari beriringan.
Suara kepakan sayap terasa amat dekat. Betty diliput rasa penasaran yang teramat sangat. Di sela langkah kakinya dan suara napasnya yang memburu, Betty memberanikan diri menoleh ke belakang. Mata Betty terbelalak saat melihat sosok menyeramkan dengan mata merah dan seringaian senyum mengerikan. Makhluk berupa potongan kepala berambut panjang acak-acakan dengan usus dan jeroan yang terjuntai mengejarnya dengan cepat. Jarak mereka hanya beberapa meter saja. "Abang, kau bohong. Bang, itu Kuyang, Bang," maki istrinya seraya mempercepat larinya. "Sudah, Dek, sudah. Jangan berdebat dulu. Ayo cepat lari. Masih lumayan jauh keramaian." Diana menyeringai senang. Buruannya sudah di depan mata. Jarak mereka semakin dekat. "Abang, abang!" Bek! Malang bagi Betty. Ibu hamil itu limpung dan terjatuh. Suaminya terpaksa berhenti dengan kaki gemetar. "Dek, kau tidak apa-apa, Dek," ucap Firman khawatir. Betty menghela napas berulang kali. Ia tersengal dan perutnya terasa sakit. Dek, Kuyang!" Suara Firman bergetar saat melihat makhluk mengerikan itu turun melambat dan mendekat ke arah mereka. Abang!" Betty menarik lengan Firman sembari menekan perutnya yang sakit. Diana yang sudah menjadi Kuyang meniup-niup ke arah Firman dan juga Betty secara bergantian. Bek! Dua insan itu merasa mengantuk dan tertidur saat itu juga. Iya, begitulah salah satu cara Kuyang melumpuhkan buruannya. Mereka akan tertidur, dan Kuyang bisa dengan sangat puas menyantap darah yang diinginkannya. Diana yang sudah berbentuk kepala dan jeroan itu mendekati perut Betty dan menghisap darah sepuas hatinya. Setelah kenyang dan dahaganya hilang, Diana meninggalkan begitu saja dua orang malang di tengah jalan. Ia melesat cepat menuju rumahnya tanpa menghiraukan dua orang malang yang jadi buruannya. Suara azan subuh menggema di antara keremangan hari, beralihan malam menuju pagi. Diana pun bangun, tapi ia tak melaksanakan sholat seperti biasa yang ia lakukan. Semenjak ia menjadi Kuyang, jangankan sholat, membaca doa dan mengucapkan salam saja bisa membuat kepalanya pusing dan dadanya berdebar kencang. Wanita berumur 40 tahun itu menatap wajahnya di depan cermin dan berlenggok manja. Ia berdecak kagum melihat kemolekan wajah dan tubuhnya yang aduhai. Kulit tubuhnya semakin bersinar dan wajahnya semakin tampak lebih muda. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah meninggal warga kita bernama Ibu Betty, umur 28 tahun. Almarhumah dikebumikan di pemakaman Seroja. Diharapkan kehadiran warga di rumah duka di RT 11. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunyi pengumuman dari toa masjid menimbulkan suara gaduh di luar rumah Diana. Wanita itu hanya tersenyum miring. Iya, buruannya ternyata meninggal tadi malam. Mungkin kehabisan darah, atau bisa jadi karena benturan tadi malam. Diana harus gusar dan merasa bersalah, tapi ia tak begitu. Hasutan setan sudah merasuki tubuh dan hatinya. Mak. Diana mendekat ke arah pintu saat mendengar suara anaknya. Dia memanggil dari luar. Iya nak, kenapa? Sahut Diana saat membuka pintu kamarnya. Mama cantik banget, puji dia tulus. Diana tersipu malu. Iya, kenapa dia manggil mama? Tanya Diana heran. Mama nggak ngelayat. Tante Betty dari perumahan sebelah meninggal, mak. Papar dia. Enggak nak, mama mau jualan. Kilah Diana. Mama mau jualan? Iya, mama kan mau cari uang buat kalian. Diana mengulas senyum tipis seraya membelai pucuk kepala anaknya. Nanti pulang sekolah jaga adik ya. Mulai sekarang, adik mak titip tempat uang Imas. Tita Diana. Dia mengangguk pelan. Doakan mama supaya dagangan mama laris, biar bisa memenuhi kebutuhan kalian dan kalian bisa makan enak. Iya mak, hati-hati di jalan mak. Lirih terdengar suara dia mengiringi langkah kaki Diana. Wanita itu menjawab dalam hati. Ia sebenarnya sedih. Sampai kapan ia harus membohongi buah hatinya ini?
Diana tersenyum lebar kalau mendapati dagangannya laris manis tak kalah dengan dagangan Bu Wingsi di seberang lapaknya. Mereka yang sama-sama menggunakan hijab untuk menutupi bekas di lehernya itu pun melempar senyum, seolah saling mendukung. Diana amat cekatan melayani pembeli walaupun berjualan sendirian. Saat-saat seperti ini selalu ia nanti dari dulu. Lapak ramai dengan hadirnya pengunjung. Tak lupa ia mengoleskan minyak kuyang berwarna putih di uang lembar 50 ribuan. Berharap uang berwarna biru itu kembali hadir dalam lemarinya dan menambah kekayaannya. Tak terhitung banyaknya lelaki yang mengantri di lapak Diana. Pujian demi pujian terlontar dari mulut manis mereka. Diana hanya mengulas senyum menggoda, membuat para lelaki semakin gencar ingin memiliki dirinya. Begitupun dengan Damar, yang sejak tadi sengaja datang ke lapak istrinya. Pria yang mendekati Parubaya itu dengan hati yang terbakar cemburu, mendekati istrinya sembari tersenyum kecut. "Bapak bantuin, Mak," ucapnya sembari mengusap kening istrinya di depan banyak orang. Diana yang saat itu mengetahui kehadiran suaminya itu terperangah dan menatap tak percaya. Sembari mengangguk, Diana tetap fokus ke para pembeli yang sebagian di antaranya adalah lelaki. Beberapa dari mereka kecewa dan ada yang mengumpat. Setelah lapaknya sepi dan dagangannya hanya tersisa sedikit, Damar membantu istrinya untuk berkemas dan bersiap pulang. "Abang, kenapa kemari? Bagaimana dengan Saraswati?" ucap Diana dengan nada suara bergetar. Tak dapat dipungkiri, hatinya sakit saat menyebut nama itu. Membayangkan wanita itu menjamah dan bermesraan dengan suaminya, membuat otaknya seakan menggelegak terbakar amarah. "Saraswati sedang istirahat, Mak. Lagian sudah hampir 2 bulan abang tidak pulang. Kangen dirimu yang semakin cantik." Damar membelai pipi Diana. "Perjanjian kita kan 3 bulan. Biar aku bisa lupa semua perbuatanmu yang kejam itu." Diana mencebik. "3 bulan? Mana aku tahan, sayang. Tiap malam aku tersiksa mikirin kamu. Maafin aku ya." Damar mendusel-dusel bahu wanita yang masih sah menjadi istrinya itu. Diana terkekeh kegelian mendapat perlakuan manja dari Damar. Sifat ini yang Diana kangeni selama ini. Membuatnya tersenyum hanya dalam waktu beberapa detik saja. Ia bisa melupakan semua dalam sekejap. "Sayang, abang pengen nanti mandi ya?" ucap Damar seraya mengengkol motor usangnya. Iya bang," angguk Diana. "Bang, gantilah motor jelekmu itu. Lihat, abang engkol begitu saja capek," protes Diana. Diana heran apa yang membuat Saras tergila-gila dengan suaminya yang jelas-jelas kere dan cuma punya motor jelek yang sudah tak bisa diengkol lagi. Apa cuma karena janji manis saja? Memang wanita bodoh. Diana merenung sejenak. Bodoh, lantas apa bedanya dengan dia? Mencintai lelaki yang jelas-jelas mengkhianati dirinya. Aku dan Saras sama saja, sama-sama bodoh, batinnya. Ganti motor. Mana mungkin, abang kan tidak punya uang, lirihnya. Sudah, besok adik yang belikan, dejak Diana sembari naik ke boncengan motor Damar. Benar Dek, makasih ya, sahut Damar riang. Diana hanya mengangguk dan tersenyum simpul. Damar tersenyum bahagia. Ia benar-benar puas dengan pelayanan istrinya. Diana pun semakin cantik dan menarik. Dek, Damar memeluk Diana dari belakang. Tangannya mengibas rambut yang menutupi leher istrinya. Damar tertegun saat melihat bekas sayatan melingkar di leher istrinya itu. Dek, ini apa? Tanya Damar. Takut, Damar menyentuh bekas sayatan yang nyaris tak terlihat. Dek, Diana termenung sesaat, bingung mau menjawab apa. Ingin ia jujur, tapi ia tahu kejujurannya pasti akan menimbulkan masalah untuknya. Ini bukan apa-apa bang, bekas digigit serangga, ucapnya asal. Oh iya dek, abang pamit ya. Kasihan Saras, sekarang ia gampang lelah. Oh iya bang, tak apa. Sampaikan salamku untuk Saras. Nanti kapan-kapan aku datang berkunjung. Jangan lupa catat alamat kalian di kertas. Tunjuknya pada kertas dan pulpen di atas nakas. Damar pun mengangguk dan melakukan apa yang disuruh istrinya. Setelah melakukan perintah Diana, Damar pamit kembali ke kediamannya bersama Saras, istri keduanya. Diana meraih kertas yang bertuliskan alamat rumah Damar dan istri barunya.
Senyum tersungging di bibirnya yang seksi. Semua rencana terlintas di pikirannya. Rencana hebat yang akan menambah pundi-pundi uangnya dan juga kecantikannya. Hujan lebat seharian mengguyur di kediaman Saraswati. Wanita yang perutnya mulai membujit itu menatap keluar melalui jendela depan rumahnya. Hatinya gusar menunggu kedatangan suami tampannya. Tak berselang lama, ia kembali tersenyum lebar mendengar bunyi deru motor suaminya di antara derasnya rintik hujan. Saraswati yang saat itu sedang berdiri menunggu, seketika itu juga membuka pintu dan menyambut kedatangan suaminya yang basah kuyup karena terjebak hujan. "Hujan-hujanan, Bang?" tanyanya ketika Damar turun dari motornya. "Iya, abang tak tega meninggalkanmu sendirian lama-lama. Kau sudah makan? Ini abang bawa jajan dan nasi padang kesukaanmu," ujar Damar, seraya menyerahkan bungkusan berisi jajanan dan nasi bungkus yang ia beli di rumah makan Padang. "Wah, terima kasih, Bang. Abang sangat pengertian," sahut Saras sembari mengikuti langkah suaminya masuk ke dalam rumah. Damar memang bersalah karena mengkhianati istri tuanya. Tapi di balik sifat mata keranjangnya itu, Damar sesungguhnya amat perhatian. Itulah yang mungkin membuat wanita jatuh hati padanya, selain wajah tampaknya. Malam itu, Damar dapat giliran ronda. Saras harus rela tinggal di rumah sendirian di saat udara dingin menusuk tulang seperti malam ini. Udara sehabis hujan memang membuat tubuh menggigil di sapu angin malam. Kemudian, nafas Sarah mendadak sesak seperti tercekat. Bunyi benda seperti menabrak pepohonan membuat hatinya gusar. Bunyi apa itu? Musangkah? Burungkah? Batin Sarah. Ia menyentuh guduknya. Perasaan tidak enak tiba-tiba menghantuinya. Entah kenapa, di saat seperti ini wajah Diana tiba-tiba membayang. Lagi-lagi suara itu terdengar. Jantung Saras semakin berdesak kencang. Saras pun terkesiap. Suara amat jelas berasal dari balik jendelanya. Tiba-tiba tubuhnya melemas tanpa sebab, mengantuk dan tak bertenaga. Wanita yang sedang hamil sekitar 3 bulan itu menguap dan menyandarkan kepalanya pada bantal kapuk kesayangannya. Matanya begitu berat, dan tak lama ia pun terlelap. Sementara di luar, seonggok kepala dengan rambut acak-acakan menatap nyalang dengan mata merah semerah darah. Kepala itu melayang dengan usus dan jeroan hampir menyentuh tanah. Sosok yang tak lain adalah Diana. Itu meniupkan mantra dan mengawasi Saras dari luar jendela. Ia bernapas lega saat Saras mulai terlelap. Aksinya bisa dengan mudah ia lancarkan. Sembari tersenyum meriang, Diana dengan sigap menghisap darah Saras hingga dahaga yang ia rasakan perlahan hilang. Saat sedang asik melancarkan aksinya, tiba-tiba bunyi kentongan yang terbuat dari bambu terdengar bertalu-talu. Kuyang Diana terkesiap dan segera melesat terbang ke atas. "Apa itu? Apa?" ucap seseorang di sana. Kepala Diana membentur ranting pohon dan menyebabkan suara dedaunan terdengar berisik. Salah satu dari bapak-bapak ronda yang kebetulan berkeliling tak sengaja menyentari Diana yang saat itu terbang ketakutan. Apa? Kuntilanak, rambutnya panjang," ucap lelaki berpostur tinggi dengan kumis lebat itu tergagap. Tubuhnya gemetar karena tak sengaja melihat makhluk mengerikan terbang tak jauh dari tempatnya berdiri. Mana? Tak ada." Lelaki berkulit hitam ikut menimpali. Ia menyorot lampu senter di sekitar rumah Damar dan tak menemukan apapun. "Kuntilanak? Selama ini tinggal di sini, aku tak pernah melihat apa-apa," serga Damar. Ia tak percaya dengan ucapan Salim, lelaki berkumis yang tubuhnya masih bergetar karena takut. "Lah, kamu gak percaya? Coba sekarang kamu periksa istrimu itu. Mana tahu dia kenapa-napa," sentak Salim kesal. Iya, oke. Aku masuk dulu." Damar melengos dan masuk ke dalam kontrakannya. Sedangkan Salim dan Gito menunggu di teras. Lagi-lagi terdengar suara berisik di pepohonan belakang rumah Damar. Dua pria dewasa itu saling berpandangan. Itu apa?" "Gak tahu, Sal. Kita lihat yuk," ajak Gito. Salim yang awalnya menolak perlahan luluh dan mengikuti temannya yang berjalan mendahuluinya. Tubuh Salim masih bergetar menahan takut. Ia melangkah cepat hingga bisa berasa sejajar dengan Gito. "Weh, Sal, ngapain mepet-mepet begini?"
keluh Gito. Ia merasa tak nyaman mendapat perlakuan Salim yang penakut dan membuatnya risih. Aku takut Tok. Tadi lihat rambutnya panjang bener, terus ngelambai-lambai, sahut Salim sembari pandangannya mengeras sekitar. Terdengar seperti suara seorang memanggil. Mereka kembali saling berpandangan. Bang, tolong bang. Bulu kuduk kedua lelaki itu serentak berdiri. Pandangan mereka mengarah ke sekitar. Jelas mereka mendengar suara merdu milik wanita yang meminta tolong pada mereka. Bang, tolong bang. Bang, tolong bang. Bersamaan dengan suara wanita yang menakutkan itu, bau anyir darah menyeruak hingga membuat Salim mual. Tolong bang. Lagi, suara itu jelas terdengar. Tubuh Salim semakin menegang. Suasana kebun belakang yang gelap hanya diterangi lampu 5 watt yang tergantung di sudut rumah damar menambah kesan suram dan angker. Toh, itu apa? Lidah Salim terasa kaku. Jelas itu bukan manusia, Sal. Hitungan ketiga kita lari barengan. Kamu ngerti? Perintah Gito. Salim mengiyakan ajakan temannya itu. 1, 2, 3. Pada hitungan ketiga, kedua bapak-bapak itu berlari tunggak langgang meninggalkan kebun belakang rumah. Dasar laki-laki bodoh. Aku ini mau minta tolong. Nanti aku kasih duit, omel Diana di antara ranting pohon. Sekuat tenaga, ia ingin melepaskan ususnya yang tersangkut di antara ranting. Ia hampir putus asa, tapi keberuntungan masih berpihak padanya. Ia bisa lepas, dan tiba-tiba terlintas pikiran jahil di otaknya. Kedua pria itu nampak penakut, dan Diana tergelitik untuk membuat mereka lebih takut lagi. Diana melesat mengejar dua pria malang itu dari belakang. Terdengar nafas kedua pria itu tersengal dan bersaut-sautan. Diana mendesis dan sengaja memperlambat gerakannya, karena dua lelaki itu nampak sangat kelelahan. Toh, itu bunyi apa di belakang kita? Salim tersengal, tapi pantang untuknya menghentikan langkahnya. Ia sadar ada sesuatu yang mengerikan kini sedang mengejar mereka. Dan setelah itu,